Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alivia Rosita Wahyuni, bisa dipanggil Alivia. Nah, di video ini aku mau berbagi cerita gimana aku bisa masuk di Universitas Muhammadiyah. Dari aku masih sekolah di SMK ya. Aku dulu lulusan SMK. Ya, SMK Negeri 1 Bondowoso. Mau nyoba kehidupan yang berbeda ya, dari Bondowoso ke Jember. Gak apa-apa sih, gak jauh-jauh banget, tapi dulu aku milih sekolah di SMK Bondowoso karena memang keinginan sendiri juga, lalu masuk di Universitas Muhammadiyah. Oke, kita cerita deh lagi ya. Jadi aku masuk di SMK 1 Bondowoso itu tahun 2017 ya, 2017, dan lulus di tahun 2020. Masuk di Universitas Muhammadiyah ini tahun 2021. Yes, saya gap year. Nah, aku mau cerita nih gimana kayak perjalananku juga di SMK 1 Bondowoso itu gimana. Jadi aku masuk di SMK 1 Bondowoso itu kebetulan jurusannya adalah jurusan keuangan. Ya, perbankan keuangan mikro. Aku lintas jurusan, teman-teman. Aku lintas jurusan. Sebenarnya ya, buat kembali lagi flashback. Sebenarnya aku tuh bukan mau masuk di pendidikan bahasa Indonesia, tetapi sama orang tua aku dijuruskan ke, kamu mending masuk ini deh, ekonomi gitu, di Universitas Jember, di UNEJ. Tapi dipikir-pikir bosen ngadepin keuangan terus gitu. Jadi aku mikir, enggak deh, aku mau mikir-mikir dulu, mau matengin selama setahun itu aku nggak kuliah. Nah, terus aku disarankan sama orang tua aku untuk masuk di perpajakan. Oke, aku belum matang nih, mau mikir mau gimana. Sebenarnya di SMK itu aku ngambil perbankan ini sudah lumayan enak ya. Enak karena dari kelas 10-nya itu memang kita tuh diajarkan dasar-dasarnya. Oke, aku di kelas 10 itu kita tuh diajarin dasar-dasarnya gimana sih ngolah keuangan kayak gitu. Terus tahu gimana ribetnya bedain kayak mana yang masuk kredit, mana yang masuk debit. Ribetnya itu pusing banget deh rasanya. Di situ aku mikir kayak, wah, aku kayaknya nggak sanggup deh. Dari kelas 10 itu sebenarnya udah ada pandangan aku mau kuliah di jurusan keuangan dari kelas 10 ya. Nah, lalu enak tapi dapetnya aku di kelas 10 itu lebih jarang, hitungannya tuh jarang, lebih kayak pengertian aja, materi tulisan itu isinya ya. Pikiranku tuh cuma ada pelajaran dasarnya kan, kayak bahasa Indonesia, matematika, seperti itu. Pokoknya yang empat mata pelajaran buat di ujian nasional kan. Nah, aku lebih masuk ke matematika. Di matematika itu enak, kelas 10 tuh enak banget gitu, meskipun kayak teman-temanku tuh bilang susah lah, inilah itu, gampang, menurutku gampang. Lalu naiklah ke kelas 11. Di kelas 11 itu ada masa yang namanya PKL. Nah, di PKL itu, atau ya bisa dibilang kayak magang sih ya. Nah, kebetulan bagianku, aku kan di perbankan. Di perbankan ini ada dua kelas, perbankan 1 dan perbankan 2. Kebetulan aku ada di perbankan 2. Nah, di kelas 11 ini ya dapat pelajarannya juga kok, kayak sekolah. Soalnya 3 bulan di semester pertama, 3 bulan di semester kedua. Itu baru dijalankan pada saat angkatanku baru pertama kali kayak percobaan lah. Lalu 3 bulan itu aku PSG di JNT Bondowoso.
enak, sebenarnya enak ya, ngerasain lah capeknya gimana gitu ya. Kayak aku PSG kan, aku di Bondowoso kan kebetulan ngekos, terus ngerasain jalan kaki, gak ada, sebenarnya ada uang, cuma kayak eman-eman uangku kayak gitu loh. Jadi ngerasain jalan dari ujung ke ujung. Sekolahku kan ada di ujung banget ya, di ujung timur lah. Terus buat tempat PSG ku ini ada di ujung barat. Nah, itu jauh banget rasanya. Jadi yang ngerasain, lalu semester 1 tuh ngerasain yang namanya nilai tuh jatuh banget. Karena kaget, karena kita tuh pas masuk sekolah kita tuh nggak siap sama sekali sama namanya nerima pelajaran. Soalnya kan kalau di tempat PSG tuh ya kita ngejalanin apa yang di tempat itu aja, gak ada pelajaran kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris tuh gak ada terlalu formal lah, tuh gak ada. Nah lalu semester 1 sudah kita duduk di bangku sekolah lagi. Setelah itu semester 2, masuk semester 2 kita PSG lagi 3 bulan. Kebetulan aku PSG-nya di Bank Jatim cabang Bondowoso. Nah di situ bener-bener kan namanya di bank ya, pasti keuangannya pasti lebih besar, apalagi di cabang. Ngerasain awalnya aku ditaruhnya itu di bagian kredit, lalu ditaruh di umum ini kayak ngolah hampir semuanya deh kayak gitu. Yang lebih sering ketemu sama atasan tuh bagianku gitu. Jadi ngerasain ya nangis, capek pulang malam gitu, kayak dimarahin sama atasan gitu, bukan pembimbing ya, sama atasan. Kayak gitu susah banget tuh, nangis, ngerasain capek banget. Sudah dilewatin ya, sempet drop nilai, memang. Lalu naik ke kelas 12. Di kelas 12 kita mulai fokus sama praktek. Maksudnya praktek tuh kita tuh diajarin caranya jadi CS, caranya jadi teller. Kita tuh diajarin di situ. Terus lebih mengembangkan pengolahan keuangannya. Nah, dari kelas 10 kita tuh sudah diajari yang namanya pajak, pasti dari dasar kan. Nah, tapi ketemunya tuh lebih mendalam itu di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, di situ tuh kayak gampang banget pajak gitu. Tapi setelah dilihat-lihat ya di kelas 12 susah gitu. Nah, di kelas 12 ini sebenarnya kita tuh sudah masang kuda-kuda sih dari kelas 11, mau masuknya kemana, apa mau kerja, apa mau kuliah, atau mau nikah gitu ya. Nah kebetulan aku mikir kayak aku mau kuliah gitu, tapi aku masih bingung, aku masih bimbang, aku harus ngambil jurusan apa gitu. Lalu aku di kelas 12 aku milih untuk mengikuti SNMPTN. Nah aku diterima di Universitas Jember, tapi jurusannya aku tidak cocok gitu. Bukan nggak cocok ya, sebenarnya memang kayak pengen aja masuk situ, cuma dari tante tuh cerita, kamu kalau masuk sini kamu lama gitu. Jadi kayak nggak jadi gitu. Nah itu alasan kenapa aku jadi gap year. Nah di gap year ini aku nyoba ngelamar kerja, sering gitu nyoba, tapi lama-lama juga capek. Terus katanya orang tua aku ya udahlah gak apa-apa kuliah, aku ngambil niatnya mau ngambil SBM, tapi tetap gak bisa. Yang kemarin itu karena gak diambil, tetap harus banget diambil. Jadi akhirnya aku memutuskan buat masuk di Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di sini aku ngambil prodi bahasa Indonesia. Sebenarnya disarankan masuknya itu di PGSD, cuma kan kalau di sini nggak ada, ya udah nggak apa-apa terjun aja di sini. Jadi aku tuh banting setir dari keuangan,
masuknya ke bahasa, nggak apa-apa kan, ilmu tuh kan banyak celahnya gitu, mau masuk kemana aja ya bisa sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia ini ya mau masuk di bank nih, mau ngikutin yang lalu gitu, mau kerja di bank ya bisa, karena kita tuh di sini kan berbahasa, diajarin cara ngomongnya gimana kayak gitu. Di bank kan ngomongnya juga harus formal, harus sopan gitu ya, perbaikan bahasa lah gitu. Tapi masuk di sini sih alhamdulillah ya, meskipun ada kendala tapi nggak terlalu beban banget gitu tuh, enggak. Jadi ya dinikmati aja kayak gitu. Lalu kebetulan kemarin kan pas semester 1 tuh alhamdulillah nilainya cukup bagus. Lalu sekarang sudah semester 2 nih, mau semester 3. Di semester 2 nih kayak berat banget deh, berat banget, kayak tugas-tugas kayak makin banyak. Tapi memang apa yang dipelajari tuh dapet sih di sini gitu ya. Kalau buat pelajaran yang lalu-lalu yang masih SMK tuh masih ada sih yang kebawa kayak gitu. Di sini juga aku dapat pengalaman baru. Nah, sampai situ deh. Soalnya kan aku masih semester 2 nih, masih ada semester-semester kedepannya yang akan aku jalanin. Jadi ceritanya terakhirnya tutup sampai sini aja. Ketemu di semester 3. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.